Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Pengejar Mimpi. Kita akan membahas latihan soal persiapan ujian mandiri 2025. Soal nomor 1, kripto memiliki sinonim. Kripto sendiri menurut KBBI itu artinya tersembunyi ya. Atau kalau di sini opsinya berarti sinonimnya adalah rahasia. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 2, kita mencari sinonim dari eksaminator. Eksaminator sendiri itu bermakna tentang pemeriksaan, pengujian, atau orang yang melakukan pemeriksaan maupun pengujian ya. Berarti sinonimnya adalah penguji. Jawabannya yang E. Soal nomor 3, kita mencari antonim dari plural. Plural sendiri artinya bermacam-macam atau keadaan yang lebih dari satu ya, makna dari plural. Maka di sini antonim yang cocok untuk kata plural adalah tunggal. Jadi jawaban nomor 3 adalah yang C. Soal nomor 4, kita mencari antonim dari kata sinkron. Sinkron sendiri itu artinya adalah selaras ya. Selaras atau berarti sama dengan sesuai, serasi gitu ya. Maka kata yang tepat untuk menggambarkan antonim dari sinkron adalah sumbang. Jadi jawaban nomor 4 adalah yang C. Soal nomor 5, homonim itu berhubungan dengan sound ya. Dan jawaban yang tepat di sini adalah akronim dan ide. Ya, akronim itu berhubungan dengan ide. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 6, knot, dan ada kata kecepatan di sini. Ini itu adalah satuan dari kecepatan. Ya. Maka jawaban yang tepat di sini adalah meter, itu satuan dari panjang. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 7, di sini ada kata terang dan matahari. Lalu ada kata panas, kita cari pasangannya. Terang itu diakibatkan oleh matahari dan panas itu diakibatkan oleh api. Jadi jawaban nomor 7 adalah yang C. Berikutnya nomor 8. Dengan berobat kita bisa sembuh, maka jika tertembak kita akan mati. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Soal nomor 9, di sini ada kata murid, buku, dan perpustakaan. Ini subjeknya ya, murid membaca buku di perpustakaan. Maka jawabannya yang cocok adalah nasabah menyimpan uang dan ini tempatnya. Ya, di bank. Jadi jawaban nomor 9 adalah yang B. Soal nomor 10. Semua menu makan malam diletakkan di meja makan. Ya. Sayur sop diletakkan di meja dapur. Opsi yang A, semua menu makan malam terletak di meja dapur, harusnya ada di meja makan. Jadi ini salah. B, sayur sop ada di meja makan, harusnya jawabannya meja dapur. Ini salah. C, sayur sop termasuk menu makan. Ini ya, harusnya sayur sop itu tidak termasuk menu makan malam. Ini salah. D, malam sayur sop dan menu makan malam, ini kalimatnya tidak jelas ya. Yang E, sayur sop bukan menu makan malam. Betul, karena semua menu makan malam kan adanya di meja makan, sedangkan dia ditaruhnya di meja dapur. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, sayur sop bukan termasuk menu makan malam. Soal nomor 11. Semua bunga berwarna cerah, penyerbukannya dibantu serangga. Sebagian bunga di taman berwarna cerah. Kalau ada kata semua dan sebagian, maka kita pilih yang jawabannya sebagian. Ya. Berikutnya, kita cek yang B. Sebagian bunga berwarna cerah. Ini sebagian bunga di taman warnanya cerah. Opsi yang B bukan merupakan kesimpulan, melainkan premis dari pernyataan yang kedua. Jadi itu bukan jawabannya. Yang C,
Sebagian bunga di taman, penyerbukannya dibantu serangga. Jawaban yang tepat adalah yang C. Di sini muncul kata berwarna cerah ya 2 kali, maka jawabannya adalah sebagian bunga di taman, penyerbukannya dibantu oleh serangga. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 12. Semua mahasiswa diminta mempersiapkan diri untuk ulangan. Sebagian mahasiswa mendapat nilai baik dalam ulangan. Karena ada kata semua dan sebagian, maka kita pilih jawaban yang sebagian. Kita cek opsi yang B. Sebagian mahasiswa tidak mempersiapkan diri dan tidak mendapat nilai baik. Di sini ada kata sebagian mendapatkan nilai baik dalam ulangan. Tentu kalau dia sudah mempersiapkan diri, maka nilai ulangannya akan baik, ya. Artinya untuk anak-anak yang mendapat nilai tidak baik, ya, maka dia tidak siap dalam ujian. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, ya. Sebagiannya tidak mempersiapkan diri dan juga tidak mendapat nilai yang baik. Jadi jawaban nomor 12 adalah yang B. Soal nomor 13. Jika pernyataan ini dikatakan salah, bahwa semua orang pernah melakukan salah. Agar pernyataannya menjadi benar, maka ini kita ganti dengan sebagian. Jadi jawaban yang tepat adalah sebagian orang pernah melakukan salah. Jawaban nomor 13 adalah yang C. Soal berikutnya. Semua karyawan diberi cuti, ya. Dan sebagian karyawan diberi pesangon. Maka pilih jawaban yang ada kata sebagian. Oke. Dan di sini opsinya cuma ada satu, pasti jawabannya adalah yang C. Kalau kita cek dari kalimatnya, tentu ini sebagian karyawannya diberi cuti dan diberi pesangon. Oke. Soal nomor 15 sampai 17 berdasarkan bacaan berikut. Sepasang pengantin mengenakan 5 baju adat, yaitu warna putih, merah, hitam, kuning, dan juga jingga, secara bergantian pada acara pernikahannya. Baju warna putih dikenakan menjelang akhir acara. Baju warna merah dikenakan lebih dahulu dari baju warna putih, tetapi bukan sebagai baju pembuka adat. Baju yang warna kuning dan jingga dikenakan berurutan antara merah dan hitam. Clue yang pertama, putih di akhir acara. Berarti ini warna putih. Kemudian merah lebih dulu dari baju warna putih. Berarti karena ini baju warna putih, sebelumnya kita isi dengan baju warna merah. Clue berikutnya, tapi katanya bukan sebagai pembuka acara. Benar ya, merah tidak ditaruh di depan, berarti ini bukan pembuka acara. Baju yang warna kuning dan jingga berurutan di antara merah dan hitam. Karena merahnya udah di sini, berarti hitamnya kita taruh di depan, karena di tengah-tengah mereka ini ada 2 baju, yaitu kuning dan jingga. Ini kuning, ini jingga, dan ini hitam. Kita cek soal nomor 15. Baju adat warna apa yang dikenakan di awal pernikahan? Maka jawabannya adalah yang warna hitam. 16. Saat akhir acara, baju warna apa yang dikenakan sepasang pengantin tersebut? Yaitu warna putih. Nomor 17. Baju warna merah dikenakan oleh pasangan pengantin setelah mengenakan baju adat yang berwarna jingga. Jadi jawaban nomor 17 adalah yang E. Soal nomor 18. Ina sekarang berumur 24 tahun. Sedangkan umur Amar 2 kali lebih tua dari umur Dimas. Dan umur Dimas 3 tahun lebih tua dari umur Nina. Maka umur Dimasnya 3 plus umurnya Nina.
Jika umur Ina 5 tahun lebih tua dari Sani, 5 tahun plus umur Sani, dan Sani setahun lebih muda dari Amar. Sani 1 tahun lebih muda dari Amar, berarti umur Amar dikurang 1. Yang ditanya adalah maka urutan umur mereka dari yang tertua sampai yang termuda. Karena cluenya dari Ina, maka kita kerjain data yang ada Inanya, yaitu di sini. Ya. Umur Ina 24. Ini pindah ruas ke kiri jadi dikurang, minus 24 min 5 sama dengan Sani. 24 dikurang 5 itu 19 tahun. Kita udah dapat umur dari Sani. Sekarang kita cari data lain yang ada Saninya, yaitu di sini. Umur Sani 19 tahun. Ini umur Amar. Oke. Umur Amar min 1. 1 di ruas kanan, kita pindahin ke ruas kiri jadi positif. Jadi umur Amar adalah 19 tambah 1, 20 tahun. Sekarang kita cek data yang lain yang ada Amarnya di data yang kedua. Umur Amar tadi 20 tahun. Dua di kanan kita pindahin ke ruas kiri jadi turun ke bawah, jadi dibagi. Sehingga umur Dimas itu 10 tahun. Kita cek data yang lain, yaitu di sini. Dimas umurnya 10 tahun. 3 pindahin ke ruas kiri jadi negatif. Jadi umur Nina adalah 7 tahun. Sekarang tinggal kita urutin dari yang tertua sampai yang termuda. Yang tertua itu ada Ina, 24 tahun ya. Kemudian ada Amar, 20 tahun. Kemudian ada Sani, 19 tahun. Baru Dimas, 10 tahun. Dan juga Nina, 7 tahun. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Ina dulu, baru Amar, Sani, Dimas, dan Nina. Soal nomor 19 sampai 20 berdasarkan bacaan berikut. Anissa ingin lulus kuliah sebelum semester 8 dan dia ingin dapat kerja sebelum lulus kuliah. Setelah dapat kerja, dia ingin punya usaha sambilan dan dia juga pengen punya tabungan setelah semester 8. Ingin lulus kuliah setelah punya usaha sambilan. Dia juga ingin punya usaha sambilan sebelum semester 8. Kita susun kata-katanya ya. Yang pertama dulu, patokannya dari semester 8 ini. Yang pertama dia ingin lulus kuliah sebelum semester 8, maka lulus kuliah kita taruh di sebelum, di sini ya, sebelum semester 8. Terus berikutnya dia ingin dapat kerja sebelum lulus kuliah, berarti sebelum lulus kuliah dia ingin dapat kerja. Berikutnya setelah dapat kerja ingin punya usaha sambilan, berarti ini kita geser ya.
katanya setelah dapat kerja ya. Di sini berarti kita taruh ya. Dia ingin punya usaha sambilan. Terus punya tabungan setelah semester 8, berarti kita taruh sini. Nah, dia ingin punya tabungan. Lalu dia ingin lulus kuliah setelah punya usaha sambilan. Ini setelah punya usaha sambilan dia lulus kuliah, berarti posisinya letaknya sudah benar. Dan dia ingin punya usaha sambilan sebelum semester 8. Ini semester 8 dan sebelumnya dia punya usaha sambilan. Berarti ini posisi yang sudah benar. Sekarang kita cek soal nomor 19. Keinginan apa yang ingin dicapai Anissa setelah punya usaha sambilan? Setelah punya usaha sambilan, maka dia akan lulus kuliah. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 20. Manakah urutan yang tepat? Maka urutannya dapat kerja, usaha sambilan, lulus sebelum semester 8, dan setelahnya punya tabungan. Jadi jawaban nomor 20 adalah yang E. Soal nomor 21. Seorang pedagang mendapatkan komisi 15% dari penjualan produknya yang bernilai 3 juta. Ia mendapatkan komisi 150.000. Berapa bagian yang masih harus diterima? Kita hitung dulu 15% dari 3 juta. Berarti 15/100 ya, kali 3 juta. Coret 2. 3 kali 15 itu 45. Di sini masih ada sisa 0,4. Jadi komisi yang dia terima adalah 450.000. Yang sudah diberikan itu 150, maka sisa komisinya yang harus ia terima adalah 450.000 dikurang 150.000 atau 300.000 rupiah. 300.000 ini adalah seperberapa bagian dari total 450 ya. Berarti 300 dibagi 450.000. Nolnya kita coret. Ini masih ada 1 ya. 30 dibagi 5 itu 6. 45 dibagi 5 itu 9. Ini masih bisa kita sederhanakan. Dibagi 3, jadi jawabannya adalah 2/3 bagian. Yang C. Soal nomor 22. Jika X rupiah dibagi rata kepada N orang, setiap orang memperoleh 60.000. Jika ada seorang lagi yang bergabung dengan kelompok itu, X rupiah dibagi secara rata, masing-masing mendapatkan 50.000. Berapakah nilai X? Untuk kejadian yang pertama ya, berarti rata-ratanya rumusnya itu kan banyaknya rupiahnya dibagi banyak orang. Untuk kejadian yang pertama, rata-ratanya dapat 60.000 masing-masing orang dengan jumlah uang X rupiah dan N orang. Kejadian yang kedua, rata-ratanya 50.000 dengan X rupiah dan orangnya bertambah 1 lagi, maka N plus 1. Dari persamaan 1 yang ini kita bisa dapat bahwa nilai X-nya ini nanti N-nya pindah ke kiri sehingga 60.000 dikali N sama dengan X, atau X-nya itu 60.000 N. Nilai ini, nilai X-nya nanti kita substitusi ke sini, kita masukkan sehingga persamaan 2-nya menjadi 50.000 sama dengan X-nya kita ganti jadi 60.000 N per N plus 1. Ini posisinya sama-sama di atas dan karena ini perkalian maka boleh kita coret langsung nolnya. Sehingga tersisa 5 dan 6 ya. Jadi persamaannya 5 sama dengan 6N per N plus 1. Ini kita pindah ruaskan ke sini jadi dikali.
Ini kita kali pelangi jadi 5N plus 5. Yang ada N-nya kita satuin, maka ini kita pindahin ke kanan. Jadi minus 5N. 6N dikurang 5N itu N. Maka jumlah N-nya itu adalah 5. Yang kita cari adalah nilai X. Karena N-nya udah ketemu, ya, nanti kita tinggal masukin ke persamaan ini. Ini kita substitusi. 60.000 dikali 5. Jadi jawabannya adalah 300.000 rupiah. Jawabannya yang D. Nomor 23, rata-rata nilai 35 siswa adalah 6,5. Apabila nilai dari 2 orang siswa yang belum ikut ujian dimasukkan, maka rata-ratanya jadi 6,6. Berapa jumlah nilai anak tersebut? Rumus rata-rata untuk menghitung nilai itu adalah total nilai dibagi jumlah siswa. Untuk kejadian yang pertama, rata-ratanya 6,5, total nilainya nanti kita cari ya. Dibagi, ini kejadian 1. Siswanya ada 35. Jadi total nilai sama dengan 6,5 dikali 35. Ini tadinya di bawah pindah ruas ke kiri jadi perkalian. Makanya jadi 6,5 dikali 35. 227,5. Sekarang kita cari untuk kejadian yang kedua. Dengan rata-rata 6,6, total nilai kejadian kedua dibagi dengan jumlah siswanya awalnya 35 ditambah dengan 2 orang siswa yang dimasukkan nilainya, berarti ada 37. Kita tambahin di sini. Pindah ruas jadi 6,6 kali 37. Maka total nilai untuk kejadian yang kedua adalah 6,6 dikali 37, 244,2. Sehingga jumlah nilai 2 anak tadi itu tinggal kita kurangin hasil ini. 244,2 dikurang 227,5. Jawabannya adalah 16,7. Yang C. Soal nomor 24. Suatu kelompok belajar mempunyai anggota 7 orang. Apabila setiap belajar, semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar, banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut. Ini menggunakan permutasi siklik. Jadi rumusnya N-1 faktorial. Ini ada 7 orang, maka 7 dikurang 1 faktorial. 6 faktorial itu berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6 kali 5, 30 kali 12 kali 2. Maka hasilnya adalah 720. Jawabannya yang A. Nomor 25. Eka dapat mengisi suatu drum air sampai penuh dalam waktu 15 jam. Sedangkan Hendra mengisi drum penuh dalam waktu 9 jam. Jika mereka bekerja sama, lama waktu untuk mengisi drum tersebut sampai 2/3 bagiannya penuh. Itu butuh waktu berapa? Kita cari waktu jika mereka bekerja sama ya. Jika mereka bekerja sama, maka perkalian dari waktu antara keduanya dibagi dengan jumlahnya. Waktu ketika mereka berdua bekerja sama adalah segini, kita biarin ya. Maka waktu untuk mengisi 2/3 bagiannya adalah waktu gabungan dari mereka, yaitu 135 per 24 dikali 2/3. Ini kita bagi, jadi sisanya 12. Ini sisanya 45.
45 bagi 12 masih bisa kita sederhanain. Sama-sama dibagi 3, maka hasilnya adalah 15/4 jam. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 26, dalam sebuah kotak terdapat 200 kelereng yang terdiri dari kelereng kecil dan besar. Lalu ada 130 kelereng berwarna hijau. 35 diantaranya itu kelereng hijau yang besar, dan jumlah kelereng besar di kotak tersebut totalnya ada 75. Pertanyaannya adalah kelereng kecil yang tidak berwarna hijau. Diketahui total kelereng ada 200 ya. Yang hijau besar itu ada 35. Yang hijau ada 130. Kelereng besar ada 75. Kalau total kelereng hijau ada 130 dan yang besar hijaunya ada 35, maka yang kecil hijau itu adalah 130 dikurang 35. Ada 95 kelereng hijau yang kecil. Kalau total kelerengnya 200 dan kelereng besarnya totalnya ada 75, maka kelereng yang kecil jumlahnya tinggal kita kurangin, 200 kurang 75. Jadi 125. Jadi kelereng kecil tidak berwarnanya adalah kelereng kecil total, yaitu 125 dikurang kelereng hijau yang kecil. Jadi ada 30 buah kelereng. Jawabannya yang C. Nomor 27. Jika tabung P tingginya 2 kali tinggi tabung S dan jari-jarinya setengah kali tabung S, perbandingan isi tabung P terhadap S. Tinggi P 2 kali tingginya S dan jari-jari P setengah jari-jari S. Pertanyaannya adalah perbandingan volume P per S. Rumus volume ini, maka kita bandingin untuk volume P dan S. Bagian atas punyanya P, bagian bawah punyanya S. Ini kita coret P-nya. Jari-jari P itu setengah kali jari-jari S. Jangan lupa ini kita kuadratkan, dan tingginya itu 2 kali tingginya S. Setengah kita kuadratkan jadi 1/4. RS-nya kuadrat 2 kali TS. Ini kita coret TS-nya juga. Maka sisa 1/4 kali 2 atau jawabannya adalah 1/2. Yang B. Soal nomor 28. Waktu di kota A 3 jam lebih cepat dari waktu di kota B. Sebuah mobil berangkat dari kota A menuju kota B jam 5.00 dan tiba di kota B 4 jam kemudian. Mobil tersebut tiba di kota B pukul berapa? Mobil berangkat pukul 05.00. 4 jam kemudian menjadi pukul 09.00 ya. Karena selisihnya itu lebih cepat 3 jam, maka ini kita kurangin 3 jam. Sehingga dia tiba di kota B pukul 06.00. Jawabannya yang B. Nomor 29. Seorang tukang bangunan memasang keramik seluas 12 meter pangkat 2 selama 3 hari. Bila lantai yang dipasang keramik luasnya 40, maka tukang dapat menyelesaikan pekerjaannya selama berapa hari? Oke. Ini perbandingan senilai ya. Jadi luasnya berbanding lurus dengan lamanya atau harinya ya. Kejadian yang pertama luasnya 12, kita bandingin sama kejadian yang kedua. Dan hari untuk yang pertama itu 3. Untuk hari yang berikutnya kita cari. Ini dibagi 3 jadi 4. 4 dibagi 40 jadi 1/10. X pindah ruas. Jadi
Lama kejadian yang kedua adalah 10 hari. Jawabannya yang E. Soal nomor 30. Pak Aditya membeli 3 jerigen minyak goreng yang masing-masing isinya 25 liter dengan harga 600.000 dan menjualnya mengharap laba 5% dari harga beli. Beberapa hari kemudian, minyak goreng turun harga dan Pak Aditya terpaksa menjual sisa persediaan minyak goreng sebanyak 21 liter dengan harga 7.400. Ini maksudnya 7.400 per liter ya. Berapa persen laba atau rugi Pak Adit setelah semua minyak goreng itu terjual habis? Kita hitung dulu harga minyak per liternya. Yaitu 600.000 dibagi total sebanyak 75 liter. Harga beli minyaknya adalah 8.000 per liter. Sekarang kita cek yang terjual itu berarti 75 dikurang sisanya. Yang terjual itu sebanyak 75 liter dikurang sisanya. Maka harga minyak yang terjual adalah 54 liter dikali 8.000. Setelah dapat harga minyak yang terjual, kita hitung labanya. 5% dari 432.000 Pak Aditya mendapatkan untung 21.600. Sekarang kita cek harga jual dari minyak yang tersisa, yaitu 21 liter dikali 7.400. (21 liter dikali 7.400). Di sini kita sudah dapat data harga minyak yang terjual, labanya, dan harga minyak yang terjual sisanya. Maka ini kita tambahkan. Maka untung atau rugi yang didapatnya itu tinggal kita kurangin. Karena di sini yang didapat itu lebih besar daripada modal Pak Adit, maka dia mendapatkan untung yaitu 609.000 dikurang modalnya 600.000. Untung Pak Adit itu 9.000. Atau kalau kita cari persentasenya yaitu 9.000 dibagi modalnya. Maka persentase untungnya adalah 3/2% atau 1,5%. Ini adalah keuntungan yang Pak Adit dapat. Jawabannya adalah 1,5. Yang A. Soal nomor 32, Moko berlari 4 kali lebih cepat dari kecepatan Koko berjalan kaki. Berarti nanti ada V-nya 1 si Moko, yang 2 si Koko ya. V1 4 kali, V2-nya 1 kalinya. Koko lebih cerdas dari Moko. Pada suatu ujian, Koko menyelesaikan ujiannya pukul 13.00 dan mulai berjalan pulang. Moko menyelesaikan ujiannya pada pukul 13.12. Di sini yang menyusul itu kan si Moko, berarti T-nya si Moko itu sama dengan waktunya si Koko dikurang dengan ini selisihnya, yaitu 12 menit. Dan berlari mengejar Koko. Moko akan tepat menyusul Koko pada pukul berapa? Sekarang kita cari waktu T-nya ini ya, nanti. Jarak Koko itu sama dengan jaraknya Moko. V1-nya 4, waktunya itu T2 min 12. Ini kali pelangi, 4 kali T2 min 48. Ini kita pindahin ke ruas kiri. Dan 48-nya kita pindahin ke kanan. Maka kita dapatkan nilai
T2 itu adalah 48 dibagi 3. Karena yang kita dapat itu T2, yaitu T-nya Koko, maka mereka akan bertemu di 13 lebih 16, yakni jawabannya yang A. Kalau hasil substitusinya kita temukan T1, maka T-nya si Moko yang kita tambahin dengan waktu yang ini. Berhubung di sini kita dapatnya adalah T2, maka waktu Koko berangkat ditambah dengan ini, waktu bertemu yaitu di 13, 16. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 33, di sini ada sebuah deret yang mana deret ini mengikuti pola Fibonacci, yaitu penjumlahan dari dua suku sebelumnya. 3 tambah 4, 7, 4 tambah 7, 11, 11 tambah 7, 18, 18 tambah 11, 29, dan seterusnya. Maka kita mencari nilai di sini itu adalah penjumlahan dari 29 ditambah 47, yaitu jawabannya 76, yang C. Soal nomor 30, di sini ada deret. Kita cek polanya. Dari data 1 ke 2 itu plus 80. 2 ke 3 itu 100. 3 ke 4 itu 120. Ini 140. 160 dan berarti nanti 180. Ini adalah pola 2 tingkat ya. Masing-masing tingkat ini yaitu bertambah 20. Jadi untuk deret yang di sini itu hasilnya adalah 905 atau yang C. Soal nomor 35, terdapat 120 peserta ujian, mereka berhak ikut tes A dan B. Sebanyak 80 lulus tes A dan 55 lulus B. Terus di sini ada 15 orang tidak ikut tes A dan B. Jika yang lulus ujian adalah yang lulus tes A dan B, maka banyaknya peserta yang lulus adalah, kita bikin diagram Venn. Total peserta ada 120. Yang lulus ujian A ada 80 dan yang B 55. 15 tidak ikut keduanya. Berarti kita taruh di luar. Jika yang lulus ujian adalah yang lulus tes A dan B, berarti di sini yang akan kita cari. Kita misalin X. Maka banyaknya X itu berapa? Dari diagram ini kita bisa dapat data bahwa total yang peserta ada 120. Yang lulus A saja itu berarti 80 dikurang ini. Ditambah yang lulus keduanya. Ditambah yang lulus B saja yaitu 55 dikurang X. Ditambah yang tidak lulus keduanya yaitu ada 15. Kita jumlahin angkanya yaitu 80 ditambah 55 ditambah 15. Jadi ini jadi 150, kemudian ini min X dan X habis, sisa min X saja di sini. Sehingga kita pindah ruaskan, nilai X yang kita dapat adalah 30. Jadi jumlah peserta yang lulus ujian A dan B adalah 30 orang. Jawabannya yang C. Nomor 36, dalam suatu kelas terdapat 60 siswa. Banyaknya yang gemar sepak bola ada 40, yang gemar bulu tangkis ada 29. Jika yang gemar keduanya ada 23, maka banyaknya siswa yang tidak gemar keduanya adalah, kita bikin dulu diagramnya. Di sini kita ada data totalnya 60, yang sepak bola ada 40, yang bulu tangkis
ada 29 dan yang keduanya ada 23 serta banyaknya siswa yang tidak gemar, itu kita misalin X yang kita cari. Sama seperti soal sebelumnya, maka 60 itu adalah hasil pengurangan 40 min 23 ditambah 23 ditambah 29 min 23 ditambah X. 17 tambah 23 ditambah 6 ditambah X. X-nya adalah 60 dikurang 46. Ada 14 orang yang tidak suka keduanya. Jadi jawabannya yang B. Bacaan untuk soal nomor 37-39. Dalam Taman Nasional ada 5 stasiun penjaga, yaitu QRSTU. Sebuah sistem link dibangun untuk komunikasi antar stasiun penjaga. Namun, pesan dapat dikirim atau disampaikan hanya sesuai dengan rencana sebagai berikut. Yaitu di sini pertama dari T ke Q, kemudian dari Q ke R, lalu dari Q ke U, dari R ke S, dan dari S ke U. Ini kebalik ya. Maksudnya dari S ke R. Dari S ke R berarti ini panahnya bolak-balik. Kemudian dari R ke T. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 37. Jika stasiun T hancur karena kebakaran hutan, semua koneksi berikut bisa dibuat dengan relay ataupun langsung ya. Kecuali yang A. Dari Q ke R. Dari Q ke R itu bisa secara langsung ya, berarti ini benar. Yang B. Dari S ke U. Dari S ke U itu bisa secara langsung. Ini benar. Yang C. Dari S ke R. S ke R itu dia bisa secara langsung. D. Dari R ke Q. Dari R ke Q itu nggak bisa secara langsung maupun relay. Karena yang T-nya ini kan kebakaran. Ya, dia relay dari sini T ke T dulu baru ke Q. Sedangkan T-nya kondisinya terbakar, berarti yang D itu salah. Kita cek yang E. E dari R ke U. Dari R ke U itu bisa dengan cara relay, yaitu dia ke S dulu, baru dia ke U. Jadi yang E juga benar. Maka jawaban untuk nomor 37 adalah yang D. Soal nomor 38, manakah dari berikut ini yang mungkin tepat menggunakan dua stasiun relay lainnya? Untuk opsi yang A, dari Q ke U. Dari Q ke U ini bisa langsung, bisa juga kita relay ya. Yaitu dari Q ke R dulu, terus dari R ke S, dari S baru ke U. Berarti ini bisa dua opsi, yang A. Yang pertama bisa Q ke U langsung. Atau bisa dari Q ke R ke S baru ke U. Maka ini melewati dua stasiun relay. Kemungkinan jawaban yang benar adalah yang A. Kita cek dulu opsi yang lain. Opsi B dari Q ke S. Dari Q ke S itu relay ke satu stasiun, yaitu ke R dulu baru ke sini. Yang C. U ke R. Dari U ke R itu nggak bisa. Karena semuanya menuju U dan U nggak bisa kemana-mana, berarti ini tidak bisa. Opsi D, TU.
Dari T ke U itu relay dulu ke Q baru ke sini. Jadi hanya satu stasiun. Opsi E, T ke R. T ke stasiun R itu relay ke Q dulu. Jadi jawaban yang benar adalah yang A ya. Soal nomor 39, jumlah terbesar pesan dapat disampaikan melalui stasiun lainnya adalah, kita cek di sini, kita mulai dari T ya. T ke U itu adalah yang paling besar. Kenapa? Dia melalui stasiun Q dulu, ke R, dari R baru ke S, baru ke U. Berarti ini melewati 3 stasiun relay ya. Jawabannya adalah yang D. Kak, kenapa nggak mulai dari R gitu? Misal ada yang kepikiran mulai dari R. Kalau mulai dari R ke T nanti dia lebih jauh. Nah, kalau misalnya naik ke atas dulu lebih jauh, tapi kan R ini bisa ke S langsung. Jadi ke sini, jadi cuman satu relay stasiun. Maka kenapa jawabannya adalah yang 3? Karena dari sini sampai U itu yang paling jauh. Jadi jawaban nomor 39 yang D ya. Bacaan nomor 40 sampai 43, 20 buku ditumpuk merata pada 4 rak. Ada 3 jenis buku, yaitu fiksi, misteri, dan juga biografi. Buku misteri 2 kali lebih banyak dari buku fiksi. Buku-buku ditumpuk sebagai berikut. Pertama, 4 buku fiksi ilmiah ada di rak nomor 2. Yang kedua, ada setidaknya 1 buku misteri pada masing-masing rak. Berarti masing-masing rak ini ada buku misteri. Oke. Rak nomor 3 dan 4 memiliki jumlah yang sama dari buku misteri. Di sini dibilang buku misteri 2 kali lebih banyak dari buku fiksi. Karena fiksinya ada 4, maka misterinya ada 8. Berarti ini ada 4 misteri lagi yang belum kita taruh letaknya ya. Clue pertama, 4 buku fiksi ada di rak kedua. Terus ada setidaknya 1 buku misteri di masing-masing rak, ini udah. Rak nomor 3 dan 4 memiliki jumlah yang sama dari buku misteri. Oke. Ini berarti kira-kira kalau misterinya ada 2 sama-sama 2 ya. Kalau 3 berarti 3. Karena misterinya tadi ada 8, maka kalau ini kita susun 2 ya, artinya nanti di sini ada 2 lagi di atas. Sehingga buku misterinya berjumlah 2 kali lebih banyak dari buku fiksi atau ada 8. Kita taruh seperti ini dulu susunannya. Maka yang belum kita masukin, ini tidak ada rak yang berisi 1 jenis buku. Artinya di sini nanti ada buku yang lain. Yang belum adalah buku biografi ya. Berarti ini kita isi dengan biografi. Ini adalah susunan yang pertama. Susunan yang kedua berarti tadi karena jumlah buku misterinya bisa berjumlah sama di rak 3 dan 4, maka ini bisa kita ganti dengan 3 ya susunannya, opsi yang kedua. Maka ini ada. Berarti kalau kita bikin misterinya 3 di sini, ini 2, berarti udah pas ada 8. Sisanya adalah buku biografi. Ini adalah kemungkinan pertama dan ini kemungkinan kedua dengan jumlah buku misteri yang sama ya, rasionya di rak ketiga dan 4. Sekarang kita cek nomor 40, manakah dari berikut ini yang harus benar? Rak nomor 1 berisi setidaknya 1 buku fiksi ilmiah. Salah, karena fiksi itu adanya di rak kedua semua. Ya. Berarti ini salah. Nomor 2, berisi tepat 1 biografi, tidak ada ya. Rak nomor 3, tidak ada buku-buku fiksi ilmiah.
Betul. Yang D, rak nomor 3 berisi 5 buku biografi, itu salah. Karena biografinya paling nggak muat 3 ataupun 2 ya, jadi ini salah. Rak nomor 2 mengandung setidaknya 2 buku misteri. Misteri itu hanya ada 1 di rak kedua. Kenapa? Karena 4 bukunya adalah fiksi. Jadi tidak mungkin ada 2 misteri. Maka jawaban yang benar untuk nomor 40 adalah yang C. Soal nomor 41. Jika buku di rak 1 dan 4 digabungkan, maka harus benar bahwa kombinasi ini berisi. Kita cek dulu untuk kemungkinan susunan yang pertama ya, yang sebelah kiri. Di sini dibilang jumlah yang sama untuk buku misteri dan biografi. Di sini buku misterinya ada 5 dan biografinya juga ada 5, maka ini benar. Opsi B, tepat 1 buku fiksi ilmiah. Di sini tidak ada fiksi, karena fiksi semuanya di rak kedua. Maka salah. C, semua biografi. Salah, karena setiap rak ini kan ada 2 buku. Pasti ada, tidak semuanya biografi, ada yang lain. D, setengahnya buku misteri. Ini misterinya 5, ininya 5. Ya, berarti setengahnya buku misteri itu benar. Maka jika memakai kemungkinan yang pertama, itu ada 2 jawaban yang benar. Sekarang kita cek di kemungkinan yang kedua ya. Di sini dibilang opsi A, jumlah yang sama untuk buku misteri dan biografi. Buku misterinya ada 4, buku biografinya ada 5. Maka ini salah untuk opsi yang kedua. Ini salah. Sekarang cek yang B. Buku fiksi ada 1. Ini juga salah. Yang C, semua buku biografi, salah. Yang D, setengahnya buku misteri. Buku misterinya ada 4, maka bukan setengahnya. Yang E, lebih dari setengahnya buku biografi. Biografinya kan ada 6, maka lebih dari setengahnya buku biografi. Karena menggunakan kemungkinan yang pertama itu ada 2 jawaban, sedangkan pakai kemungkinan yang kedua itu ada 1 jawaban, maka kita pilih yang E untuk jawaban nomor 41. Ya. Soal nomor 42, semua hal berikut benar kecuali. Kita cek untuk kemungkinan ke-1 dan kedua. Opsi yang A, rak nomor 2 tidak berisi biografi. Benar, tidak ada biografi di sana. B, rak nomor 3 tidak terdapat fiksi. Di sini tidak ada buku fiksi, berarti benar. Opsi C, rak nomor 4 berisi jumlah yang sama setiap buku. Baik kemungkinan pertama maupun yang kedua itu tidak seimbang ya. Bukunya perbandingannya 2 dan 3. Ini juga perbandingannya 2 dan 3. Maka ini salah. Opsi D, rak nomor 1 bisa terdapat sebagian besar buku misteri. Untuk kemungkinan kejadian yang pertama, buku misterinya sebagian besar itu benar ya. Untuk kejadian yang kedua itu tidak, karena ini kemungkinan pertama benar, maka kita benarkan. Rak nomor 3 bisa terdapat 3 buku biografi. Rak nomor 3 biografinya ada 3, itu benar ya. Kalau di sini tidak, tapi karena ini benar, maka ini kita benarkan. Maka pengecualiannya adalah yang C, rak nomor 4 jumlahnya isinya sama untuk setiap buku, itu salah. Maka jawaban 42 adalah C. Nomor 43, rak nomor 1 harus memiliki. Opsi yang A, 2 jenis buku yang berbeda dengan rasio 3:2. Ini rasionya 3:2. Ini kalau kemungkinan yang kedua 4:1. Karena kejadian yang pertama benar, maka ini benar. 2 jenis buku dalam rasio 4:1. Ya. Ini 2 jenis buku dengan rasio 4:1 katanya ya. Kemungkinan kedua itu benar. C, 3 jenis buku yang berbeda dalam rasio, ini salah karena semuanya masing-masing 2 jenis buku. Ini ada 4 jenis buku misteri, itu salah. Yang E, setidaknya ada 2 buku biografi, itu benar. Nomor 43, ini untuk opsi A dan B.
Itu kan dari kemungkinan pertama dan kedua, ya. Yang paling tepat adalah setidaknya dia ada 2 buku biografi. Karena di opsi 1 maupun opsi 2, ya, kemungkinan 1 dan 2, itu setidaknya dia memiliki 2 buku biografi. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E, ya. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya.